Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kerangan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SD Negeri 1 Kerangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di Sekolah SD Negeri 1 Kerangan. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Raudhatul Hikmah selaku MC pada kegiatan pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, inti presentasi budaya positif oleh Rigiarti SPD. Terakhir, penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin semuanya dipersilahkan berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya akan didirigeni oleh Ibu Winarsih Aryani SPD. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya memasuki acara inti. Mohon maaf, selanjutnya sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Hajah Tusina SPD SD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwa pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Tidak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada acara siang hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif nanti yang akan dibawakan oleh Ibu Guru kita, Bu Rigiati SPD. Mari kita ikuti jalannya sampai akhir nanti. Kita cermati paparan yang akan dibawakan oleh Ibu Rigiati SPD. Kami akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Krakan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu presentasi budaya positif oleh Bu Rigiati SPD. Kepada Ibu Rigiati, saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mendiseminasikan budaya positif di SD Negeri 1 Krakal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Krakal yang pada kesempatan hari ini belum bisa hadir karena sedang kontrol. Kita doakan semoga Ibu Kepala Sekolah segera diberikan kesembuhan secara sempurna dan bisa kembali beraktivitas dengan lancar di SD tercinta kita. Amin. Yang saya hormati Ibu Hajiah Tusina SPD, yang saya hormati segenap Bapak Ibu guru yang lain SD Negeri 1 Krakal, serta tidak lupa karyawan-karyawati SD Negeri 1 Krakal dan teman-teman saya yang berkenan hadir dari SD Kaliputih dan dari SD 2 Kalirancang. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat berjumpa atas segala rahmat-Nya, atas segala kasih sayangnya, bersilaturahmi, dan insya Allah kita akan belajar bersama di acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Krakal. Salawat serta salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan kita semua, dan semoga kita juga termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Diseminasi budaya positif di sekolah di SD Negeri 1 Krakal ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan saya yang sedang belajar mendapat tugas untuk menularkan di sini juga nanti bisa sama-sama kita belajar dan semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai tentang budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif.
semangat tadi sudah makan ya Bapak Ibu? Biar kalorinya terbakar, mari kita ice breaking dulu. Tapi ini ice breakingnya ringan saja sih, hanya ya nanti cukup untuk membuat kita fokus kembali ya. Seperti ini ice breakingnya, sudah hafal kayaknya ya. Kita main tepuk Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, ketika saya bilang tepuk satu, maka tepuk kita tok, 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 tok. Ya gitu Bu. Tepuk satu, tok, 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 tok. Nah gitu. Kalau saya bilang tepuk dua, bunyinya tok, 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 ha. Nah, tapi hanya coba menghadap ke teman sebangku, ya. Ya. Atau ke teman yang ada yang terdekat, ya. Tepuk dua. Terus tepuk tiga, sama tapi kita bisa ganti dor, boleh Bu? Tepuk tiga, dor, nih seperti ini, dor, teman ya paling dekat. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Oke. Ya, mari. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dor. Cukup ya, sudah lebih semangat ya. Baik, kita lanjut. Begini Ibu Bapak, budaya positif berawal dari kita. Adalah seorang pendidik ya, kalau kata Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidik atau guru diibaratkan seorang petani. Seorang petani yang misalnya nih menanam tumbuhan padi misalnya. Seorang petani pasti ingin tanamannya tumbuh dengan baik, sempurna, baik, berhasil, begitu. Iya apa tidak? Iya apa tidak Bapak Ibu? Iya. Nah, bagaimana agar padi itu tumbuh dengan baik, dengan subur, hasilnya melimpah? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang petani? Apa aja Pak? Menyiapkan bibit unggul. Betul, bibitnya unggul. Ya kalau bibitnya unggul, tanahnya subur, unggul banget, berarti unggul sekali ya. Iya. Ya, seorang petani untuk menghasilkan tanamannya yang baik, tentu dia hanya bisa merawatnya. Merawatnya dengan cara menyuburkan tanahnya, menyiraminya atau menyediakan air yang cukup, memupuk, menghilangkan hama-hama, menghilangkan gulma-gulma, dan menghilangkan segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan padi itu. Ya, sama seperti kita guru. Kita guru bekerja di sekolahan. Untuk menghasilkan murid-murid yang baik, kita hanya bisa apa? Bisa merawatnya. Bagaimana cara merawatnya? Diibaratkan kalau sekolah kita adalah tanahnya, berarti kita harus apa? Mengusahakan tanah itu atau sekolah itu menjadi tempat yang baik untuk tumbuh anak-anak, iya apa tidak? Iya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita menyediakan lingkungan yang bisa menumbuhkan anak-anak menjadi baik, tumbuh dengan baik? Tentunya lingkungan itu harus lingkungan yang apa? Positif atau negatif? Positif. Lingkungan yang positif. Bagaimana kita bisa mengadakan atau menjadikan lingkungan sekolah kita positif agar anak-anak kita juga tumbuh dengan positif. Ya. Oke. Nah, agar lingkungan kita positif, tentunya positif harus dibudayakan atau tidak, harus dilestarikan atau tidak, harus ditumbuhkan atau tidak. Harus. Berarti kita butuh budaya positif di lingkungan kita. Iya apa tidak? Ya. Budaya positif. Apa sih budaya positif?
positif itu adalah pola perilaku, nilai, norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Oke, kita sebagai makhluk individu juga makhluk kelompok juga sosial ya, karena kita bersama-sama. Nah, kalau lingkungan kita positif, kita ada budaya positif dalam lingkungan kita, insya Allah kita juga akan tumbuh positif. Nah, pertanyaan yang sama, bagaimana kita membangun budaya positif di lingkungan kita? Itu pertanyaannya. Mari Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif di lingkungan kita mulai dari sini, dari bermain. Bermain ini saya berjudul dengan cobalah buka. Bagaimana cara bermainnya? Bapak Ibu, kepalkan tangan Bapak Ibu satu. Tapi ini ibaratnya di kepala Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh Bapak Ibu, dan tidak ada yang boleh membukanya selain Ibu. Coba berpasangan teman yang lain, cobalah berusaha membuka kepala teman satunya. Diusahakan membuka, boleh dengan rayuan, boleh dengan kritikan, boleh dengan paksaan, bahkan boleh, atau dengan cara apapun silahkan. Coba misalnya Bu Surasmi dan Bu Winarsi. Bu Surasmi menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Bu Win mencoba untuk membukanya dengan, ya silakan segala usaha Bu Win coba. Apakah nanti Bu Surasmi akan membuka atau tetap bertahan? Oke, permainan bisa dimulai. Ya, ada yang sudah mencoba merayu, ada yang memaksa, belum ada yang memaksa. Coba, boleh merayu, boleh menggelitik, boleh memaksa. Seperti apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Ada yang terbuka tidak? Tidak. Ada yang tertutup, tetap tertutup. Nah, sekarang saya mau tanya. Kenapa Bu tetap tertutup? Karena yang digenggam adalah sesuatu yang Sangat berharga ya. Tidak terbuka. Jadi saya tanya lagi nih. Sebenarnya yang boleh membuka itu siapa? Diri sendiri. Yang mengontrol untuk tangan itu terbuka atau tergenggam itu siapa? Diri sendiri. Ya, memang kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, oke. Nah, ini teori kontrol. Teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Dia adalah seorang psikiater dan pendidik. Jadi Dr. William Glasser ini mengungkapkan bahwa ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Apakah kita awalnya beranggapan bahwa kita guru telah bisa mengontrol murid? Beranggapan begitu nggak awalnya? Kita memerintah murid melaksanakan perintah kita. Apakah kita sudah mengontrol murid? Iya. Itu sebenarnya adalah ilusi. Tidak seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kalaupun murid kita perintah terus dia melaksanakan perintah kita, itu sebenarnya dia sedang membuka diri mereka, mengizinkan diri mereka untuk dikontrol. Tapi kita tidak bisa mengontrol murid. Ada juga kita beranggapan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Benar nggak? Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira betul nggak? Semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Efektif nggak? Misalnya
dia. Efektif tidak? Tapi kalau efektif, apakah itu akan berjangka panjang atau pendek? Pendek ya? Tidak selalu kan? Tidak selalu. Nah, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu ilusi. Apakah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Duh, Mas, kamu tidak garap PR lagi. Apa kamu tidak kasihan sama ibu setiap hari harus ngoprak-ngoprak kamu? Membuat anak merasa bersalah tidak? Sedikit. Tapi apakah itu akan menguatkan karakter? Atau dia keselakas akan membenahi diri? Nyatanya saya pernah menghadapi itu dan berkali-kali murid saya tetap melanggar aturan atau tidak melaksanakan PR. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu ilusi. Ya, orang dewasa memiliki hak untuk mengatur anak atau memiliki hak untuk memaksa orang yang lebih kecil. Kita orang tua bisa memaksa anak? Bisa enggak? Bisa, tapi apakah itu akan menguatkan karakter mereka? Atau akan membuat mereka tumbuh dengan lebih baik? Bisa juga. Jangka waktunya panjang atau pendek? Atau pemaksaan itu akan berdampak seperti apa? Belum tahu. Nah itu, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Ilusi. Gak ada yang bisa dipaksa. Kalaupun mereka melakukan, ya mungkin untuk menghormati sementara saja, tidak timbul dari rasa diri sendiri. Kita ilusi itu. Terus bagaimana? Nah, sekarang kita harus merubah dulu paradigma kita menuju pendekatan teori kontrol, paradigma stimulus respon ke paradigma pendekatan teori kontrol. Tadi kita ingat kan, tidak ada orang yang bisa memaksa kita, tidak ada orang yang bisa mengontrol kita. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi seperti itu kan di awal. Nah, selama ini kita beranggapan kebutuhan kita sama. Itu dalam stimulus respon ya. Tapi kalau dalam teori kontrol, nyatanya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Iya apa tidak? Semua orang melihat hal yang sama kalau dalam stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisakah? No. Dalam teori kontrol kita berusaha. Kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu. Kalau dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sekalipun itu perilaku buruk itu mempunyai tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol, hanya Anda atau hanya saya yang bisa mengontrol saya sendiri. Selanjutnya, kalau dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon, model berpikirnya menang kalah, ada menang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, nanti model berpikirnya adalah menang. Adil? Itu paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Sudah saatnya kita ke pendekatan teori kontrol. Disiplin positif. Disiplin positif adalah unsur utama untuk mewujudkan budaya positif. Jadi kalau kita mau punya budaya positif, kita tuh harus berdisiplin positif. Tapi apa sih disiplin itu? Apa disiplin? Patuh. Tepat waktu, seperti itu yang kita kenal ya. Tapi coba ada pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin.
kutipan dari Ki Hajar Dewantara yang bunyinya seperti ini. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Intinya adalah disiplin di sini adalah disiplin diri. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kita harus disiplin diri. Masing-masing diri kita harus punya disiplin. Bagaimana untuk mendisiplin diri? Itu pertanyaan lanjutannya ya. Oke, dalam konteks pendidikan, untuk mewujudkan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Karena kita tidak bisa dipengaruhi oleh lain, berarti kita memang harus punya motivasi internal untuk melakukan sesuatu. Ya Pak tidak? Kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan kan? Motivasi kita ada. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka iku jarwanya nora mung lepasin pamrih nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Susah saya membaca itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk atau buat memerintah diri sendiri. Ya. Merdeka itu terlepas dari perintah, tapi selain itu juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kita yang mengontrol diri kita, gitu kan? Ya. Disiplin diri itu ada dua dalam disiplin diri ya. Ada dua komponennya, itu pertama adalah mengontrol diri, dapat mengontrol diri. Yang kedua, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai apa yang kita hargai? Kita harus tahu nilai-nilai dulu. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar yang sedang kita gaungkan adalah nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ini murid-murid kita tuh diharapkan punya nilai-nilai ini. Selain ini sebenarnya ada banyak nilai yang lain. Saya ambil contoh ini. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang harus ada dalam diri siswa kita, murid kita. Ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, balas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tanggal rasa, gotong royong dan sebagainya itu ya. Seperti itu. Nilai-nilai. Bagaimana mereka dapat mempunyai nilai-nilai itu? Ini standar pendidikan nasional kita dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar atau pemelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi
lulusan yang diharapkan. Itu yang diharapkan oleh bangsa kita. Murid-murid kita hendaknya memiliki nilai-nilai itu. Bagaimana kita memasukkan nilai-nilai itu pada setiap murid-murid kita? Pertanyaannya seperti itu. Aduh, es breaking dulu ya. Es breaking dulu. Lagu satu-satu, kenal tidak lagu satu-satu? Satu-satu. Bukan itu. Satu ditambah satu. Satu ditambah satu, tahu? Ingat? Iya. Tapi dengan gerakan. Coba dengan begini. Berdiri, Bapak Ibu. Ayo kita lemaskan dulu otot-otot kita. Tadi kayaknya serius banget mendengarkan penjelasan. Sekarang speaking dulu deh. Lagu 1 ditambah 1. Satu ini. Tambah ini. Sama dengan ini. 1, 2, 4. 4. Angkat kan set ya. 4 ya. 8. Ya, 8 kan begini kan? Kita goyang 8. Angka 8 goyangnya. Angka 8. Oke? Ya. Kalau angka 6 berarti 6. Kelihatannya 3 bulan bela-bela. Semalam. 1 gitu ya. Nanti 16. Iya. Ya. Yuk, mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Jatuh. Cukup ya? Oke. Kan di sini bisa goyang, di rumah mana bisa goyang ya kan? Oke. Lanjut. Pertanyaan lagi, bagaimana cara menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Disiplin positif, kami disiplin positif tadi kan kunci utama untuk budaya positif. Oke. Sebelum itu kita mesti tahu ini. 3 motivasi perilaku manusia. Bu Surasmi, datang ke sekolah itu motivasinya apa sih? Melaksanakan tugas ya. Kewajiban. Terus gini, Bu Enarsi, kalau datang ke sekolah tepat waktu motivasinya apa sih? Jangan datang tepat waktu ke sekolah. Apa yang jadi motivasi jenengan? Iya benar setelah absen ya, nggak telat. Biar tidak telat. Ya, jadi gini Bu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu didorong oleh motivasi. Motivasinya ada yang saya datang tepat waktu karena apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gak mau dihukum. Datang tepat waktu. Murid kita mungkin datang tepat waktu gak mau dihukum karena gak mau dihukum seperti kalau upacara. Ada yang melakukan sesuatu itu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward dari orang lain. Dan ada juga yang melakukan sesuatu itu karena dia sadar ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau datang disiplin kan memang sudah seharusnya gitu. Karena dia punya nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itulah 3 motivasi perilaku manusia. Kita yang mana? Kadang-kadang yang nomor 1. Iya, kadang-kadang nomor 2, Kadang-kadang nomor 2, kadang-kadang yang nomor 3. Sisa nomor 1. Sisanya nomor 1. Waduh. Nah, sebenarnya
Kalau kita ke murid kita nih, murid kita belajar misalnya, kita tuh pengennya murid kita belajar itu dengan motivasi apa? Dia melakukan belajar itu dengan motivasi yang mana? Kalau kita sebagai guru ingin murid-murid kita rajin belajar, nah muridnya belajar itu dengan motivasi yang mana? Kalau kita jadi guru, kita inginnya seperti apa? Pengen dia untuk belajar. Pasti kita menginginkan murid-murid kita memiliki motivasi ini ya. Jadi mereka belajar memang karena mereka ingin dan menghargai diri sendiri. Belajar itu kebutuhanku. Belajar akan membuat aku seperti ini. Dia sadar diri. Dia sudah mempunyai nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memotivasi murid kita agar mereka punya motivasi ini? Gimana? Apa yang akan kita lakukan? Ya kan? Iya. Mikir lagi. Oke. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Kita diharapkan punya ini. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi kita sudah tahu nilai-nilai banyak sekali ya. Nah ini dia, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri yang berdampak jangka panjang. Iya apa tidak? Karena mereka sadar diri, tidak dari perintah, tidak karena hukuman, ya kan? Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Oleh hadiah apa orang, aku percaya nilai-nilaiku, aku sudah meyakini satu nilai bahwa aku belajar memang bermanfaat untukku dan ini. Dia akan melakukan tanpa perintah, tanpa hadiah, mereka tetap akan melakukan. Mereka yakin. Begitu kan Bapak Ibu? Ya, pertanyaannya bagaimana kita membuat murid-murid kita mempunyai motivasi itu? Oke, selain tadi 3 motivasi manusia melakukan sesuatu, kita juga harus tahu ini dulu. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser dalam Coles Theory. Benar nggak itu bacanya Coles? Coles. Ya, apa 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, salah, sebentar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan dan penguasaan. Seperti apa kebutuhan itu? Ini kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis itu contohnya kesehatan, rumah dan makan. Ada juga kebutuhan biologis, proses reproduksi itu juga untuk mempertahankan hidup ya. Terus kalau dari komponen psikologisnya ada kebutuhan akan perasaan aman, itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu bersifat psikologis, contohnya kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, merasa diterima, kasih sayang ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan seperti apa? Yaitu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ingin menjadi pemimpin nih, kalau kita lihat murid kita di kelas sukanya mimpin teman lain, dia berarti ingin kebutuhan penguasaan itu dipenuhi. Dia punya kebutuhan penguasaan, harus dipenuhi. Suka mengamati sebelum mencoba hal baru, kecewa jika gagal. Itu adalah ciri-ciri penguasaan atau kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba,
tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Pernah kita melihat anak didik kita sedang diterangkan, dia lari kemana, ke jendela, kemana-mana. Pernah tidak? Sering. Sesungguhnya dia punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Apa? Kebutuhan kebebasan. Jadi ketika anak-anak kita melakukan sesuatu, itu sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dia. Kita harus tahu. Kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, yaitu contoh kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, hahaha. Itu adalah ketika murid-murid kita tertawa-tawa, dia sedang memenuhi kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Menikmati apa yang dilakukan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Jadi sekarang kita tahu kalau murid kita berperilaku, berarti mereka sedang memenuhi kebutuhan mereka. Bisa nggak kita memenuhi kebutuhan mereka? Ya, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, mereka akan merasa senang. Baik, lanjut. Tadi sudah tahu tentang 3 motivasi. Terus apa tadi? Yang kedua, kebutuhan dasar. Sekarang kita juga perlu tahu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ini sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Tapi coba kita amati. Contoh kita sebagai penghukum, guru akan menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kita seperti itu, berarti kita penghukum. Guru bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum kamu. Misalnya seperti itu. Yang biasanya dilakukan dengan suara nada yang keras. Hasilnya apa? Hasilnya terhadap murid kalau kita sebagai penghukum apa? Murid itu akan memberontak, bisa juga mendendam, bisa juga menyalahkan orang lain. Baik nggak efeknya? Tidak baik. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Seperti tadi yang saya contohkan, bahwa kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu udah berkali-kali loh mengatakan ke kamu begini dan begitu. Kamu gak kasihan nanti kalau ibu ditegur kepala sekolah? Merasa bersalah nggak anak-anak? Iya. Tapi kalau kita melakukan itu, apa hasilnya untuk murid? Dia bisa saja menyembunyikan sesuatu, menyangkal atau berbohong. Nah, yang ketiga adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Guru bisa membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru bisa berkata, contohnya, lakukan untuk bapak ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ya, seolah-olah jadi teman begitu, dengan percakapan yang lebih santai. Tapi apa hasilnya? Murid akan ketergantungan. Kalau posisi kita sebagai pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Contoh kata-katanya, apa peraturannya? Duh, kamu terlambat lagi. Kamu tahu peraturannya apa jika terlambat? Misalnya seperti itu. Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Hasilnya apa? Menyesuaikan, tapi bila diawasi. Iya. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini nanti anak-anak pasti kontrol diri. Seperti apa yang guru buat? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
contohnya apa yang kita yakini. Nah sebelum jadi pos manager, anak-anak murid juga harus tahu apa sih yang sudah diyakini, nilai-nilai yang sudah diyakini, harus itu dulu. Harus tahu nilai-nilai yang kita usung misalnya. Sekolah kita atau kelas kita mengusung nilai apa, ingin murid-murid kita punya nilai apa, itu harus diketahui juga oleh semua warga sekolah. Kamu mau meyakininya? Kamu memperbaikinya? Maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi lebih banyak dialog yang nanti anak mengeluarkan ide sendiri untuk memperbaiki dirinya. Hasilnya apa? Menguatkan karakter, menguatkan watak. Terus motivasi apa yang ada di sini nanti yang didapatkan anak-anak? Motivasi internal, karena dia kembali ke keyakinan. Itu. Jadi posisi kontrol guru ada 5: sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kita saat ini sudah di tahap yang mana? Apakah penghukum agar pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman, apa pemantau, apa sudah manajer? Sebelum mempelajari materi ini saya sering menghukum anak, walaupun sanksinya itu sudah disepakati, tapi ternyata hasilnya gitu-gitu aja gitu ya. Karena tidak ada motivasi intrinsik. Jadi kita memang diharapkan bisa memposisikan kita sebagai manajer terhadap anak-anak kita, terhadap semua permasalahan anak-anak kita. Lanjut ya. Oh ini tadi terusannya ya. Tadi kan ada apa yang guru lakukan, kata-kata seperti apa. Nah itu tadi dari guru ya. Sekarang dari murid nih. Kalau dihukum atau guru sebagai penghukum, murid akan berkata saya tidak peduli. Dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahannya berulang kali, perilakunya menjadi agresif. Pernah nggak merasakan? Kita hukum murid karena dia melanggar aturan. Apa yang terjadi? Mengulang lagi kan? Sama, nggak mempan kita, karena kita nggak bisa kontrol anak, mengontrol orang lain kan? Tapi mereka sendiri yang mengontrol diri mereka. Nah, kontrol diri itu kaitannya dengan motivasi internal. Ya seperti inilah ya. Bisa dibaca sendiri ya. Oke, lanjut. Oke, 5 posisi kontrol. Contohnya ya, contoh kita sebagai penghukum misalnya. Klik coba video. Ini yang pertama, kita beri contoh video. Nah, posisi pemantau dulu. Ini kayaknya kebalik-balik apa ya? Sebagai pemantau dulu ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Peraturan. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah itu posisi sebagai pengontrol ya. Sekarang yang ini, coba diklik lagi. Saya hentikan dulu Mbak. Oke, kita ke itu saja. Nah ini, klik. Nah ini penghukum, posisi kita sebagai penghukum
seperti apa? Naren! Sini kamu! Suaranya keras. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ada hukuman ya, fisik. Posisi penghukum. Itu contoh posisi penghukum seperti itu. Klik. Sekarang posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kayak gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Suaranya lebih lembut tapi menusuk ya. Sekarang yang ketiga. Klik. Posisi sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya. Seperti teman akrab. Tapi besok kalau dia terlambat lagi, dia nggak akan takut bisa mulai temanku, gitu kan? Ya. Ketergantungan jadinya. Posisi kontrol klik. Ini kayaknya yang monitor ya, atau memantau tadi sudah ya. Sudah, kita lanjut saja ke yang kelima. Coba klik. Manajer. Nah, sekarang yang posisi manajer seperti apa percakapannya?
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di posisi manajer ini siapa yang punya atau siapa yang menyelesaikan masalah itu siapa? Murid sendiri. Iya, dia sendiri, murid sendiri. Berarti dia dilatih untuk bertanggung jawab. Nah, itu posisi manajer seperti itu. Kita dari kelima posisi kontrol itu kita diharapkan bisa ke level manajer. Bagaimana kita menjadi manajer di posisi manajer. Ya. Posisi kontrolnya posisi manajer karena apa? Di situ ada motivasi intrinsik karena dia anak yang bersalah itu dikembalikan ke keyakinan, nilai-nilai yang dia anut, nilai-nilai yang dia anut yang dia yakini, ya. Dan penyelesaian masalah dilakukan oleh diri sendiri dengan idenya. Ada kesempatan si murid untuk menyampaikan ide itu untuk bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Baik, nah setelah kita tahu tadi beberapa motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, terus apa tadi kebutuhan dasar. Nih ada pertanyaan. Jika ada murid kita yang melakukan pelanggaran, misalnya tidak mengerjakan PR atau bertengkar dengan murid lain, apa yang kita lakukan biasanya? Memberi hukuman, memberi konsekuensi, atau restitusi? Memberi hukuman, tidak tahu ya memberi hukuman ya. Kalau memberi konsekuensi, tadi misalnya yang kamu tahu kalau kamu terlambat kamu harus apa? Dia punya ada konsekuensi. Tapi apa itu restitusi? Nah ini yang dikembangkan dalam budaya positif ini adalah restitusi. Kita akan pelajari tentang restitusi. Kecil ya? Bisa dibesarkan nggak sih? Saya, oke. Seperti tadi lah ya, identitas. Kalau hukuman itu identitasnya gagal. Kalau konsekuensi sama restitusi, identitasnya sukses, disiplin. Kelihatan tidak? Tidak ya, kecil sekali ya. Bisa dibesarkan nggak? Bentar. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau dalam hukuman tidak nyaman untuk murid, hukuman itu membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, menguatkan karakter. Seperti itu tadi yang sudah kita bahas di depan juga ya.
Kalau hukuman, murid itu jadi korban. Kalau konsekuensi, kalau hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman, murid anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Itu beberapa tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa dilanjut? Lanjut ya. Gini, sebentar. Saya mau tanya, yang termasuk hukuman itu apa sih? Apa saja hukuman? Ternyata hukuman itu tidak hanya yang fisik menyakiti, tapi ternyata hukuman itu penghargaan juga sebuah hukuman. Ini ada kutipan dari Alfikon, gitu ya bacanya. Apa isinya? Judulnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi atau kita sedang beranggapan mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini beberapa pernyataan Kohn dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan itu sama dengan menghukum seseorang. Masa sih? Percaya nggak sih? Nah, dari Kohn itu menyatakan bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bahwa penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ini beberapa yang Kohn ungkapkan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jangka waktunya pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Dia itu melakukan sesuatu bukan karena penghargaan, bukan karena motivasi dari diri, tapi karena penghargaan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Aku sebenarnya melakukan ini karena tahu ini baik atau karena penghargaan sih, kayak gitu. Nah, itu yang namanya penghargaan juga menghukum. Nah, penghargaan tidak efektif. Apa benar? Nah, seperti ini penjabarannya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika melakukan itu, kamu akan mendapatkan. Kayak gitu. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi hanya mengharapkan penghargaan, bukan dari diri sendiri. Itu contohnya lah ya, untuk penghargaan. Berarti penghargaan efektif tidak? Untuk perbuatan yang baik misalnya, melakukan itu karena penghargaan, efektif tidak? Tidak efektif. Jadi kita lanjut saja ke penghargaan merusak hubungan. Benar gak sih? Penghargaan merusak hubungan. Pernah tidak merasakan di kelas misalnya, murid kita dikasih penghargaan apa-apa, terus ada timbul konflik gitu? Ada nggak? Pernah nggak? Ada. Ketika seorang diberi
tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Bersaing cemas. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ngapain? Tapi ini ada pengalaman diri saya dengan murid-murid. Ketika yang biasa ranking 1 tiba-tiba ranking 3, terus di kelas berikutnya terlihat kedua anak itu yang jadi ranking 1 dan yang 1 terus jadi ranking 3, yang tadinya ranking 3 jadi ranking 1, tidak akur. Pernah seperti itu. Apakah itu termasuk yang penghargaan merusak hubungan? Bisa jadi. Tapi coba kita bayangkan kalau seandainya tidak ada penghargaan, kenaikan kelas tidak ada penghargaan, tapi predikat misalnya anak tersopan atau anak yang suka membaca misalnya seperti itu, kira-kira lebih baik mana? Nah iya, memang maka dari itu budaya positif ini kaitannya dengan merdeka belajar tidak diadakan ranking kan? Tapi boleh penghargaan kepada masing-masing murid dengan predikat sendiri-sendiri. Anak tersopan gitu ya misalnya ya, anak termurah senyum gitu ya. Jadi anak dilabeli seperti itu dia jadi lebih termotivasi apa tidak? Lebih senang apa tidak? Punya percaya diri apa tidak? Iya. Seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Percaya enggak? Kita lihat uraiannya. Dalam sebuah percobaan, ini dicoba ini. Sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar. Sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya apa? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Karena yang dipikirkannya ya penghargaan. Sudah tidak memikirkan ini benar atau salah, tepat atau tidak. Bisa nggak dicermati ya? Ya seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Yang tidak menerima bayaran berupaya mengasah diri lebih baik, tapi yang menerima bayaran menurun kualitasnya. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Bisa menulis puisi akan dapat hadiah. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberikan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecah masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Seperti itu. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misal, dalam sistem ranking,
Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena tidak mau mendapatkan ranking 1, merasa paling dihukum, tersaingi gitu ya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum, kecewa, sedih dan sebagainya, tersiksa kan? Dihukum. Ya, motivasi dari dalam diri. Nah, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan sendiri. Menyadari bahwa ia dapat membaca, matanya akan berbinar. Dia senang. Keberhasilannya adalah penghargaannya. Gitu. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, kita memberikan penghargaan, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Pernah nggak dirasakan kepada anak-anak kita atau murid-murid kita seperti itu? Masih ragu nggak kalau penghargaan itu menghukum? Tapi gimana? Silakan dipikirkan. Penghargaan itu akan tepat jika apa mungkin seperti itu. Ya, tergantung situasi mungkin. Atau kalau menurut Kohn ya seperti itu. Penghargaan sekaligus adalah hukuman. Kita kata lomba kan itu ya yang pernah berjalan. Iya. Yang kalah tidak. Iya. Kan rasanya kecewa. Iya. Hukumannya itu Iya, seperti itu. Betul. Tapi harusnya gimana ya? Hukumannya itu juga misalkan lomba karena kan tergiat ya. Ya baik tapi kecewa kan semua itu. Tidak lah karena sakitnya memang muridku nangis, temen nangis lebih suara. Ya mungkin kita bisa pikirkan lagi, mungkin di situasi dan kondisi yang tertentu mungkin juga cobalah dipikirkan tentang penghargaan. Oke, ngantuk tidak? Tepuk satu. Ya lupa ya. Tepuk satu. Pok 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 pok. Tepuk 1, 2, 3. Pok 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 pok. Pok 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 pok. Dor. Oke. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Apakah menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Apakah mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana yang kamu harusnya bertindak? Apakah mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya? Atau bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau mengkritik dan mendiamkannya? Pernahkah dilakukan oleh kita hal-hal ini? Oke, ya kita berefleksi, pernah nggak ya? Kalau kita melakukan tindakan-tindakan itu tadi, mungkin kita akan membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Lalu, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita yang melakukan kesalahan? Teng-teng, ini dia, restitusi. Kan tadi ada apa? Hukuman, terus konsekuensi, terus ketiga restitusi ya. Restitusi ini yang akan dikembangkan untuk mewujudkan budaya positif. Salah satunya ini restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka.
mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, seperti tadi yang control manager ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Aku ingin jadi yang seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Tadi sempat dibacakan menang-menang ya. Jadi korban dan yang berbuat salah juga menang-menang, tapi mereka tahu bagaimana mereka selanjutnya harus berbuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menurunkan untuk melihat ke dalam diri, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti ada segitiga restitusi. Jadi praktek kita bagaimana mengatasi anak yang bersalah dengan tiga langkah di segitiga restitusi. Tapi kalau kita belum punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita tak bisa menggunakan restitusi. Kita harus punya keyakinan kelas dulu. Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan merupakan suatu yang dipegang dan dilaksanakan karena ada alasan, ada motivasi dari dalam untuk melaksanakannya. Nilai-nilai positif akan mudah dijalankan oleh murid jikalau sudah menjadi keyakinan bahwa nilai-nilai itu memang baik untuk tatanan kehidupannya. Misal nilai kedisiplinan, tanggung jawab dan lain-lain. Tadi di depan ada nilai-nilai banyak ya, nilai-nilai yang bisa kita kembangkan untuk murid kita, gitu ya. Ada banyak, ada kedisiplinan, tanggung jawab dan lain-lain. Sedangkan peraturan lebih pada sebuah perintah atau paksaan. Selama ini di kelas kita sudah peraturan, baru ada peraturan apa sudah ada keyakinan kelas? Peraturan ya. Oke. Tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu melibatkan semua murid. Tapi kalau peraturan, siapa yang membuat? Hanya guru mungkin, ya kan? Murid tidak ikut. Tapi kalau keyakinan kelas, murid dilibatkan. Kesepakatan masuk. Kesepakatan. Yang kesepakatan nanti harapannya itu bisa menjadi sebuah keyakinan, dibuat keyakinan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gini deh singkatnya. Memang langkah awalnya kita harus membuat keyakinan kelas di kelas kita ya, agar nanti kita kalau ada murid yang melakukan kesalahan atau apa, kita itu bisa melakukan memposisikan diri kita sebagai manajer dengan langkah-langkah restitusi, segitiga restitusi kita. Nah, membentuk keyakinan kelas itu yang pertama, kita melibatkan semua siswa untuk mencurahkan idenya, mencurahkan ide keyakinan apa atau kelas seperti apa
Setelah itu ide-ide mereka itu dicatat atau kita pampang. Terus di situ pasti ada kalimat yang negatif, misalnya tidak terlambat Bu, tidak terlambat kalimat positif atau negatif? Negatif ya. Setelah ide-ide semuanya tercurah, kita buat yang kalimat positif itu kita ubah menjadi yang kalimat negatif kita ubah jadi kalimat positif. Banyak sekali nanti, terus kita sederhanakan, lalu kita simpulkan menjadi sebuah keyakinan. Misalnya disiplin, bertanggung jawab, misalnya seperti itu. Nah, itu secara singkatnya ya. Ini contoh keyakinan kelas 1, kelas 5, kelas 7, kelas kelas berapa? Kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nanti siswa itu akan mendapatkan ini dari ide-ide yang keluar. Kalimat negatif yang ada kita buat jadi kalimat positif, terus kita sederhanakan, terus kita kaitkan dengan keyakinan atau nilai-nilai. Itu seperti itu ya. Dan keyakinan kelas ini kan diketahui oleh murid-murid ya. Nah, pendalaman keyakinan kelas, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti ini untuk agar anak lebih meyakinkan lebih menghayati tentang keyakinan yang mereka buat, seperti itu. Nah, seperti ini. Hormat misalnya tadi nilai hormat yang tampak seperti apa? Datang tepat waktu. Yang tidak tampak seperti apa? Sering hadir terlambat, kayak gitu. Jadi hormat itu yang seperti apa? Yang tampaknya menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak hormat itu yang seperti apa? Taat kepada teman dan guru gitu misalnya. Ya. Terus bisa juga dengan tabelyi, terdengar, terlihat, berperilaku. Misal, yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Ini adalah kata-kata yang terdengar ketika dia sudah punya nilai tertentu. Terlihatnya seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain. Yang bisa dilihat, berempati, oh berarti dia sudah punya nilai itu. Yang berperilaku tersenyum ramah, oh dia berarti sudah punya nilai ramah, sopan santun misalnya ya. Dia tersenyum ramah, berperilaku tersenyum, gitu. Kalau anak melihat teman lain jatuh misalnya, terus ada anak, yuk saya bantu, oh berarti dia sudah punya nilai yang bisa terdengar kita, gitu. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang lain yaitu kegiatan tugas saya, tugas kamu. Jadi nanti anak tahu tugas guru apa, tugas murid apa gitu. Ya. Nanti semua itu disusun bersama murid. Nah ini contohnya tugas guru mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai. Tugas murid belajar, mencoba, menghasilkan. Ini semua diketahui oleh guru dan murid karena dibuat oleh guru dan murid. Jadi masing-masing tahu. Jadi ada sebuah keyakinan, nilai yang diyakini. Oke, terakhir adalah segitiga restitusi. Seperti yang tadi saya sebutkan, segitiga restitusi ini seperti ini. Segitiga restitusi itu kan tadi penyelesaian masalah, tapi dengan langkah-langkah untuk mengembalikan anak kepada kelompoknya, untuk membuat anak lebih bertanggung jawab. Seperti ini. Langkah segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Contoh,
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-katanya yang muncul. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok. Misalnya. Lalu memvalidasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu ya. Terus menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, berarti kan untuk melaksanakan segitiga restitusi ini kita harus sudah punya keyakinan kelas yang disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu. Nanti prakteknya langsung. Ini langkah segitiga restitusi dan teori kontrol. Menstabilkan identitas. Kalau dalam teori kontrol kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah dalam restitusi. Dalam teori kontrol semua perilaku memiliki alasan. Dalam restitusi menyatakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Kalau dalam teori kontrol kita semua memiliki motivasi internal. Itu. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Coba Pak diklik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Pak.
Ya seperti itu. Contoh melakukan restitusi. Kira-kira seperti itu. Satu lagi ya. Klik. Ini kasus berbeda. Kamu berarti sudah menyadari bahwa perbuatan kamu, walaupun kamu reject dan berharga, berarti perbuatanmu tidak Cukup sepertinya ini. dari jawaban kamu. Oh ya. Udah ini tadi yang ini ya. Yang ini tadi. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Jelas? Jelas. Ya, itu adalah materi terakhir tadi tentang segitiga restitusi ya. Praktek kita menjadi seorang manajer, posisi kontrol kita manajer dengan menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak salah tapi dia tetap tidak terpuruk, tidak terpuruk, menstabilkan identitas. Ya main HP memang menyenangkan, ibu juga senang kalau main HP dan lain gitu misalnya. Semua orang juga memiliki kesalahan, gitu. Menstabilkan identitas. Terus yang kedua apa tadi? Memvalidasi tindakan yang salah. Jadi menyadarkan anak bahwa tindakannya salah, tapi dia menyadari tindakan salah dan akhirnya mampu untuk memperbaiki dengan kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Seperti itu ya. Baik. Terima kasih. Kita sampai ke kesimpulan ya. Sekolah merupakan lingkungan murid-murid tumbuh dan berkembang untuk menjadi manusia yang merdeka. Betul? Ya. Sebagai tempat bertumbuh dan berkembang selayaknya memberikan lingkungan positif untuk menuju berbudaya positif. Melayani murid sepenuh hati, memahami kebutuhannya, memberikan pelayanan terbaik untuk setiap masalahnya adalah tugas kita sebagai pendidik. Semoga kita mampu mengantarkan mereka menjadi generasi yang unggul dan berakhlak. Terima kasih. Ya, seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Ya, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rikiyati pemaparan materi yang sangat luar biasa, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Semoga kita sebagai guru bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah dengan lebih baik lagi. Hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Saya selaku pembawa acara, jika ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.